Pertama-tama terima kasih ya, pertanyaan itu sangat baik, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ada pepatah mengatakan bahwa harimau saja tidak memakan anak. Kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan punya akal pikiran yang berbeda dengan yang tadi saya sampaikan, binatang, harimau dan lain-lain. Ya, kenapa sih kita sebagai seorang ayah membawa emosi kepada anaknya? Apakah pertanyaan? Apakah dengan cara itu yang disebut mendidik? Ya tidak. Jadi kalau saya melihat dari sisi hukum itu salah, perlu ditindak dengan dengan aturan hukum yang keras ya. Undang-undang perlindungan anak itu penting ya. Saya yakin bahwa ini harus diproses. Kalau memang kita lihat itu kan sudah tersebar ke publik, ke masyarakat, sosial media. Jadi menurut saya ya pihak kepolisian Republik Indonesia tidak lanjuti hal seperti itu. Hukum itu dapat hukuman yang sangat berat dengan undang-undang perlindungan anak. Jadi pertanyaannya, artinya perlu aparat kepolisian, kalaupun itu tidak ada yang laporkan. Artinya memang itu kewajiban pihak penyidik untuk, karena itu disebarluaskan ya ke publik. Jadi seperti itu harus dihukum dengan berat. Kenapa dikatakan berat? Ini sudah bukan manusia lagi nih, orang seperti ini. Bukan manusia lagi, ya kan? Memang tidak ada cara lain untuk mendidik anak seperti itu kalau menurut saya. Hukumannya Nah, kena undang-undang perlindungan anak itu ya, nanti pasalnya pihak penyidik akan lebih memahami. Ada beberapa pasal ya, termasuk kita undang-undang pidananya itu ada, tapi itu yang terpenting adalah buat hukuman itu di atas 5 tahun. Begitu. Jadi kalau ada hal-hal sesuatu ya memang melanggar hukum, apalagi khusus kita lihat ada seseorang melakukan kepada anaknya, kita itu punya kewajiban, walaupun bukan anak kita punya kewajiban jangan stop gitu. Kalau tidak, kita juga merasa bersalah, secara moral kita salah. Kenapa kita punya kewajiban? Moral kita memang penting itu untuk men-stop suatu hal, tindakan yang tidak baik seperti itu. Ya seperti inilah. Kalau ada orang di situ mau melakukan sesuatu kita diamkan, tentu kita juga merasa bersalah seperti itu. Apalagi ada anak contohnya diperlakukan ya di depan orang lain ya, anaknya. Satu, kedua contohnya sama suami pun memukul istrinya contohnya, walaupun dianggap istrinya di depan orang banyak, itu juga tidak boleh didiamkan. Masyarakat pun ya ingat harus tetap dia bertindak, karena kenapa? Terjadi sesuatu pun kita secara moral kita seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau merangai itu kan artinya bukan kita mengikut campurkan persoalan mereka, mencegah tindak pidana itu berkepanjangan. Secara kemanusiaan juga kita wajib. Ya tadi saya bilang dua itu penting. Anak ada dipukul dengan orang tuanya, walaupun kita bukan orang tuanya, kita punya hak untuk melarangnya, untuk mencegahnya seperti itu. Ya, termasuk kalau ada istri dipukul di tempat orang banyak, tentu kita punya hak untuk melarangnya. Kalau terjadi apa-apa, kita juga salah secara manusia seperti itu. Nah, saya hanya harapan saya, pandangan saya, kita sebagai orang tua yang satu, kita harus benar-benar bisa memahami hidup kita dulu, mencintai diri kita dulu. Bagaimana mencintai anak kita, istri kita, kalau kita tidak bisa mencintai diri kita, itu yang terpenting. Ya, kita berbuat, cintai dulu diri kita, baru bisa mencintai anak dan istri kita. Seperti itu.